Selamat datang kembali di kuliah matematika Discrete. Di pertemuan kelima ini kita akan masuk ke bahasan number theory dan topik yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang keterbagian dan modular arithmetic. Nah, di video yang pertama ini kita akan membahas tentang keterbagian. Nah, jadi di sini keterbagian itu kita mendefinisikannya di himpunan bilangan bulat ya. Jadi di number theory ini kita mostly fokus pada bilangan bulat, pada bilangan integer ya kan. Nah, jadi di sini kalau misalkan kita punya dua buah bilangan bulat A dan B, di mana di sini A-nya nggak nol ya. Nah, di sini kita katakan A itu membagi B jika terdapat bilangan bulat lainnya yaitu C yang sehingga berlaku B itu sama dengan A kali C. Nah, ini notasinya adalah seperti ini. Jadi A mod C gitu ya. A mod C. Dah. Nah, di sini mungkin kalian sudah pastinya semoga kalian ingat ya. Jadi ini kan relasi yang ini kan seperti kayak relasi ya, kayak seperti relasi biner dan memang ini relasi biner gitu. Yang sudah kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya. Nah, di sini juga mungkin salah satu istilah yang lainnya adalah kalau kita punya A membagi B, kita katakan A itu adalah suatu faktor atau pembagi dari B. Dan kita juga mengatakan B itu adalah kelipatan dari A. Oke, jadi contohnya misalkan ini ya. Jadi di sini kita bisa baca 4 membagi 8 ya, karena memang kita tahu kalau ada dua anggota bilangan bulat sehingga 8 itu 4 kali 2. Atau misalkan ini 3 tidak habis membagi 7 ya. Karena ya memang tidak ada bilangan bulat C sehingga berlaku 7 itu sama dengan 3C. Ya kan? Kalau misalkan di bilangan real sih ya nggak masalah karena C-nya nanti jadi 3/7. Ya kan kalau di bilangan real. Kalau di bilangan real di sini C-nya pastinya jadi 7/3. Ya kan? Tapi ini bukan bilangan bulat karena ya jadinya ini nggak habis membagi ya. Oke. Nah, untuk keterbagian sendiri kita punya teorema-teorema berikut. Jadi kalau kita punya 3 buah bilangan integer di mana A-nya itu tidak nol. Nah, jadi di sini kalau A itu habis membagi B dan A itu habis membagi C, maka A itu habis membagi B tambah C. Nah, contohnya yang nomor 1 ini gimana? Yang nomor 1 ini bisa kita lihat, misalkan ini ya, 2 habis membagi 4. Jadi A-nya misalkan 2, B-nya 4, C-nya 8. Dan sini kan ya jelas ya, kalau 2 habis membagi 4, berarti kan ini A habis membagi B ya. Terus 2 habis membagi 8, A habis membagi C. Kesimpulan kita apa? Ini N ya. Kesimpulan kita adalah 2 habis membagi 12, di mana A itu habis membagi B tambah C. Di sini A-nya 2, B tambah C-nya jadi 4 tambah 8, jadi 12. Oke, jadi itu teorema yang pertama. Nah, yang berikutnya, kalau misalkan kita punya A itu habis membagi B, di sini A itu habis, artinya nanti di sini kesimpulannya adalah A habis membagi BC, di mana sifat ini berlaku untuk semua C bilangan bulat juga gitu. Oke? Nah, contohnya di sini bisa kita lihat, yang nomor 2 ini, kalau misalkan 2 habis membagi 4, maka 2 itu habis membagi kelipatan 4. Oke? Jadi sini 2 itu habis membagi 4C gitu. Ya kalau misalkan C-nya min 1, ini yang 4C ini menjadi bilangan negatif kan. 2 habis membagi min 4, nggak masalah. Kalau C-nya 2, berarti 4 ini menjadi 8. Jadi 2 habis membagi 8, nggak masalah. Kalau C-nya 0 juga nggak masalah, karena 2 itu memang habis membagi 0. Ya kan? Kalau kita lihat dari definisi keterbagian ini, kan yang penting si 2 itu A kita kan. Jadi kalau kita lihat di sini, yang yang nggak boleh 0 itu kan yang bagian pembaginya. Oke, yang terbaginya sih nggak masalah 0 gitu. Jadi jadi di sini 2 habis membagi 0 ya nggak masalah. Kenapa? Karena ya kita bisa tuliskan 0 itu sama dengan 2 dikali 0. Oke? Jadi C-nya itu 0, jadi nggak masalah. Nah, itu untuk yang sifat yang kedua. Jadi 1 udah, 2 udah. Nah, sifat yang ketiga, kalau A habis membagi B dan B habis membagi C, maka A itu habis membagi C. Jadi ini sifat transitif ya. Mungkin contohnya di sini, kalau 2 habis membagi 4 dan 4 itu habis membagi 8, maka yang ini ya, maka 2 juga habis membagi 8. Oke? Ya ini jelas ya. Nah, lebih lanjut, sifat ketiga ini bisa kita turunkan menjadi sifat keempat gitu. Di sini sifat keempat syaratnya masih sama ya. Jika A habis membagi B dan B habis membagi C, maka nah sekarang A itu habis membagi kombinasi linear antara B dan C gitu. Di mana M dan N ini adalah bilangan bulat juga. Semua atau sembarang bilangan bulat. Oke? Nah, di sini ya contohnya
Kalau misalkan 2 habis membagi 4 dan 4 habis membagi 8, ya 2 itu habis membagi kombinasi linear antara 4 dan 8. Artinya apa? Artinya 2 itu habis membagi 4M ditambah 8N. Di mana di sini M dan N itu bilangan bulat. Oke? Ya, kalau misalkan M-nya 1 dan N-nya 1, ya berarti ini kan jadi 4 tambah 8 gitu. Jadi 2 habis membagi 12. Atau negatif juga bisa gitu. Jadi misalkan N-nya negatif 1, misalkan N-nya negatif 1, ya M-nya 1, ini kan jadi 4 kali 1, 2. Ini kan jadi 2 habis membagi 4 kali 1, ditambah 8 kali min 1. Dimana ya 2 habis membagi ini min 4 gitu. Oke, jadi kita dapat seperti ini. Dan lain-lain gitu. Jadi M dan N-nya bebas, asal dia bilangan bulat. Oke. Nah, ini contoh-contoh, ya masih contoh yang gampang ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi berikutnya tentang divisibility ini. Nah, inti materi kita pada video ini adalah tentang algoritma pembagian gitu. Nah, algoritma pembagian itu apa? Jadi di sini bisa kita baca ya. Jadi kalau misalkan kita punya suatu bilangan bulat A dan D itu suatu bilangan bulat positif ya. Jadi Z plus itu maksudnya ya bilangan cacah ya. Jadi 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Sampai N tapi bisa seterusnya gitu. Saya lihat positif terus. Oke, jadi ini bilangan cacah atau bilangan bulat positif. Nah, di sini artinya di sini algoritma pembagian itu mengatakan apa? Nah, teorema ini mengatakan bahwa terdapat bilangan bulat Q dan R yang tunggal gitu ya, unik. Jadi maksudnya Q dan R ini tunggal atau unik dengan syarat R-nya itu berada di antara 0 sampai D. Boleh 0, tapi nggak boleh sama dengan D. Jadi dia lebih kecil dari D. Nah, di sini Q dan R-nya itu ada ya, sehingga berlaku A itu sama dengan DQ ditambah R. Oke? Nah, di sini D itu sebenarnya kita tuh ingin mencari apa ya, kayak kalau misalnya kita punya bilangan bulat A, D itu adalah pembagi dari A gitu. Oke? Jadi A itu pembagi. Nah, A itu istilahnya adalah dividen. Oke, atau yang terbaginya. Nah, Q-nya itu hasil bagi, jadi atau quotient-nya. Oke. Nah, di sini notasinya adalah Q itu adalah A div D begini. Jadi ini mirip dengan simbol relasi biner ya. Cuman di sini saya pakai huruf tebal biar membedakan. Kalau misalkan di minggu lalu kan kita menyebutkan A div D itu ada syaratnya. Jadi ini relasi biner ya. Nah, kalau di sini kalau dia pakai huruf tebal, ini artinya dia adalah operasi gitu. Operasi yang hasilnya adalah Q. Di mana Q itu adalah ya pembagi dari A gitu ya. Cuman kalau A ini, oke, jadi Q itu pembagi dari A, hasil bagi dari A ya, pembaginya D. Cuman ya namanya suatu bilangan bulat, kalau dibagi dengan sesuatu kan ya belum tentu habis. Jadi ada sisanya. Nah, sisanya itu adalah R. Jadi R itu remainder atau sisa. Nah, kita bisa notasikan juga R itu sama dengan A mod D begini gitu. Oke. Nah, ini kan nulisnya pakai huruf tebal ya kalau diketik. Nah, kalau kalau ditulis di atas kertas pakai tangan, mungkin untuk membedakan huruf tebal dan tidak huruf tebal mungkin kita bisa pakai underscore ya. Jadi div ini ditulisnya tuh div underscore begini. Kalau ditulis tangan. Atau mod ini adalah mod seperti ini kalau kita pakai ditulis tangan. Oke. Jadi kita lihat ya contohnya. Jadi gimana sekarang kalau si dividennya atau si terbaginya itu 27, terus pembaginya 4. Oke, divisornya 4. Nah, di sini berdasarkan algoritma pembagian, ya kita bisa hitung, ya ini masih gampang ya, 27 itu kan pastinya 4 kali 6 ditambah 3 kan. Jadi A itu sama dengan, ini D-nya 4 dikali Q. Q-nya 6. Oke, kenapa Q-nya 6 ya? Karena bilangan bulat yang paling dekat dengan 27 yang habis dibagi, bilangan bulat yang habis dibagi 4 yang paling dekat dengan 27 adalah 24 gitu ya kan, makanya di sini 4 kali 6 jadi 27 ditambah sisa, tapi sisanya berapa? Sisanya 3 gitu. Oke. Nah, jadi di sini ya bisa kita baca sebenarnya 27 itu adalah kalau dibagi 4 hasilnya 6 tapi punya sisa 3, kira-kira begitu. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat si remindernya itu lebih kecil dari remindernya 3 ya dalam kasus ini ya. Remindernya 3. Di sini bisa kita lihat remindernya itu
pasti lebih kecil dari si divisornya. Divisornya adalah D, berarti 4 gitu. Jadi ini 3 gitu. Jadi R-nya itu sisanya nggak mungkin 4 gitu. Karena kalau sisanya 4, berarti dia kayak jadi habis lagi dibagi 4 dong. Ya kan? Jadi nggak, sisanya malah jadi 0 gitu. Oke. Nah, di sini sisanya 3. Artinya di sini ya bisa kita tulis 6 itu kan si quotientnya ya, atau hasil baginya. Berarti di sini kita tulis hasil baginya itu 6. 6 itu sama dengan 27 div 4. Sisanya 3, berarti kita tulis 3 itu 27 mod 4. Oke? Nah, itu kalau A-nya 27 dan pembaginya 4. A-nya di sini positif di contoh yang pertama. Kalau A-nya negatif gimana? Kalau A-nya negatif bisa juga, misalkan A-nya min 11 gitu ya. Pembaginya 3, divisornya 3. Nah, di sini ya kita tulis bilangan bulat apa yang paling dekat ke min 11, tapi habis dibagi 3. Nah, bilangan bulat itu adalah min 12. Makanya di sini kita tuliskan min 11 itu menjadi 3 dikali min 4, karena ini menjadi min 12 ya. Dan min 12 ini habis dibagi 3. Ditambah 1. Oke, jadi kita dapat seperti ini. Artinya apa? Artinya di sini, ini kan A kita. Ini D kita, si 3 ini divisor kita. Artinya 4 ini adalah quotient kita atau hasil bagi kita, dan 1 ini adalah sisa kita gitu. Jadi R. Oke. Artinya di sini ya kita Q-nya min 4, dan min 4 itu bisa kita tulis adalah min 11 div 3 gitu. Karena ini hasil bagi kan. Dan remindernya atau sisanya adalah 1. Jadi ini 1 ya. Bukan min 1. 1 itu adalah min 11 mod 3. Oke. Jadi ini contoh ya kalau bilangan bulatnya yang terbaginya itu negatif. Nah, tapi di sini catatan kita adalah si reminder ini nggak boleh negatif gitu. Karena kalau kita lihat definisi teoremanya, si reminder ini harus selalu lebih besar dari 0 kan. Jadi nggak boleh negatif. 0 boleh. Artinya apa? Kalau R nggak boleh negatif, sebenarnya bilangan bulat apa lagi sih yang dekat ke min 11 dan habis dibagi 3 gitu. Nah, bilangan bulat itu adalah min 9 kan. Jadi kita bisa pilih min 9 juga gitu. Jadi di sini min 11 itu bisa kita tulis sebagai min 9. Jadi 3 kali min 3 dikurang 2. Ini kan masih benar. Ya kan? Cuma di sini kita dapat remindernya jadi min 2 gitu. R kita jadi min 2, sisa kita jadi min 2. Nah, ini kalau pada algoritma pembagian ini nggak boleh. Karena kalau pada algoritma pembagian R-nya itu harus positif. Jadi kalau kita mau mengaplikasikan algoritma pembagian, algoritma pembagian untuk menuliskan min 11 ini harus dengan cara seperti ini gitu. Jadi si Q dan R-nya itu memang harus min 4, R-nya itu harus 1 gitu. Dimana kalau kita pilih A-nya min 11 dan D-nya 3. Kalau seperti ini nggak boleh. Karena R-nya min 2 itu negatif, nggak boleh. Oke, walaupun secara logika ya ini benar gitu. Jadi secara logika memang benar kan. 3 kali min 3 dikurang 2 itu min 11. Secara logika benar, tapi secara algoritma pembagian ya nggak boleh. Oke, jadi ini contoh dari algoritma pembagian. Nah, untuk berikutnya, nanti algoritma pembagian ini akan kita gunakan di materi di video-video selanjutnya. Jadi untuk video pertama, sampai di sini.